rakyat semesta itu yang harus menjadi kekuatan utama. Untuk itulah saya sangat mendukung sekali dengan nawacita, hanya saja dalam konteks revolusi mental. Saya sampaikan revolusi mental ini penting sekali. Dulu Pak Jokowi datang dengan konsep revolusi mental. Bagaimana kemudian akan terjadi revolusi mental? Yang 1 senti dari dia Romi ini jual beli jabatan. Bagaimana kemudian revolusi mental itu sampai ke kita? Kalau yang 1 senti aja nggak bisa sampai. Apa yang mau melayani? Itu Pak Jokowi itu terus-menerus membuat sistem sehingga sampai Romi pun ketangkap sama KPK. Udah KPK lihat ini. Ini ngaku ini. Oke. Dia pikir KPK itu di bawah presiden. KPK itu proporsional. Ada urusan dengan presiden. Saya baru baca pernyataan dari kepala ASN 90% Kementerian Era Jokowi diduga jual beli jabatan. Ini baru tadi pagi. Dari semua yang disampaikan Pak Jokowi itu digital melayani, revolusi mental, nol. Selamat datang di Serigala Channel. Kalau kamu nggak subscribe, tinggalkan channel ini segera. Kepulangan Habib Rizik, jadi bukan pemulangan, jadi kepulangan. Kenapa kita gunakan istilah kepulangan ya? Karena Habib Rizik dengan upaya dan ikhtiarnya sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak yang selama ini menyatakan diri memiliki peran, tetapi justru pihak-pihak tersebut ya adalah justru perannya mempersulit kepulangan Habib Rizik. Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Habib Rizq, he entered Saudi with an official paper, with official visa, and he live in Saudi free. And a lot of officials from Indonesia, they visit him, from ulama or generals, and maybe from the government to negotiate with him. We don't know what's going on between the your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi, but Saudi care about safety of Habib Rizq. Habib Rizq, we wish if he wanna go back home, he's free to go anywhere, unless the other side will not receive him. Therefore, we do care about him a lot. Soal pernyataan bahwa Habib Rizik akan memimpin revolusi. Saya mau katakan, sekarang ini Pak Jokowi kan juga menyatakan revolusinya adalah revolusi mental. Kenapa ketika Habib Rizik mengeluarkan kata revolusi, memimpin revolusi itu dipersoalkan? Jadi secara per definisi, revolusi itu adalah sebuah perubahan yang cepat. Itu yang dimaksud, ya. Perubahan yang cepat dalam soal apa? Kalau rezim Pak Jokowi dengan pimpinan Pak Jokowi membuat slogan revolusi mental, maka Habib Rizik menyuarakan dan membawa serta akan memimpin revolusi akhlak. Akhlak seperti apa? Menjadi kepada akhlak Rasulullah, akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, akhlak yang dari orang yang suka bohong direvolusi supaya tidak bohong, orang yang tidak suka sholat menjadi orang yang suka sholat, orang yang suka hianat menjadi tidak hianat. Itu yang mau diajak oleh Habib Rizik. Revolusi dari orang yang terjajah menjadi tertindas, orang yang dizolimi menjadi orang yang bebas dari penzoliman. Itu tidak ada persoalan, cuma caranya supaya dipercepat, dan itu Habib Rizik akan melakukan itu. Jadi begini, intinya pernyataan yang kemarin dibacakan oleh Ketum EPI Kiai Ahmad Sobi Lubis ada 3. Pertama, bahwa mengumumkan bahwa cekalan Habib Rizik sudah dicabut. Nah, yang kedua, bahwa denda atau first stay juga sudah diselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga,
Habib Rizik tinggal membeli tiket dan mengurus bayan safar atau administrasi dan segera kembali ke Indonesia. Nah, kembali disampaikan oleh Kiai Sobri, insya Allah akan memimpin bangsa di Indonesia untuk revolusi, untuk memperjuangkan dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Nah, kemudian memang ini pernyataan yang membuat gentar dan menghebohkan sampai istana bergoyang-goyang. Ya, dengan kalimat revolusi. Padahal kalimat revolusi itu udah sering diucapkan. Bahkan Pak Jokowi sendiri itu kan jargonnya revolusi mental. Nah, anehnya ketika yang mengumumkan orang lain jadi sesuatu yang menggetarkan. Padahal Pak Jokowi sendiri mengatakan revolusi mental. Nah, oleh karenanya perlu ditegaskan bahwa kalau kita mendengar kalimat revolusi, maka mesti dilihat dulu sisi bahasanya. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, revolusi itu perubahan yang cepat. Ya. Nah, kita ingin bangsa dan negara ini ada sebuah perubahan secara menyeluruh dalam waktu yang singkat, karena kezoliman di negeri ini itu sudah luar biasa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi tentunya perubahan itu Habib sudah tekankan bahwa kita ingin perubahannya secara damai dan mengarah kepada akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sampai saat ini tidak ada persoalan apapun. Saya tegaskan kembali, Habib Rizik dengan pemerintah Saudi tidak ada masalah. Bahkan pemerintah Saudi sangat baik terhadap beliau. Justru ada upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzolimi beliau. Seperti ingat pemasangan bendera ketika itu yang menyebabkan akhirnya Habib Rizik harus menjelaskan. Dan setelah dijelaskan oleh Habib Rizik, kan buktinya beliau tidak ada masalah, beliau kembali lagi ke rumahnya. Itu contoh, ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Habib Rizik dengan pihak Arab Saudi. Dan saya yakin betul dengan kalimat Pak Dubes Arab Saudi ketika itu bahwa persoalannya adalah persoalan dalam negeri, persoalan politik. Dan kalaupun ada persoalan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi, mestinya duta besarnya dong ikut campur, duta besarnya yang ngurusin, karena kan tugas diplomat. Ini kelihatan diplomat cuek ketika ada persoalan dengan Habib Rizik, persoalan ini. Makanya kita kemarin mengatakan, sudahlah ini Pak Dubes, Pak Agus Maftu itu nggak layak jadi diplomat. Kalau pemerintah memang lewat duta besar Indonesia di Arab Saudi punya niat baik dari dulu, justru makanya kita mengatakan justru ini Pak Agus Maftu ini, Pak Dubes, salah satu variabel yang menghalangi kepulangan beliau ke tanah air. Tapi yang menarik adalah informasi ini kan disampaikan pada saat demo kemarin. Nanti akan datang, akan memimpin revolusi. Ternyata revolusi itu juga menarik juga, harus kita. Anda melihat ini berbahaya? Nah itu juga. Jadi harus orang itu harus realistis, harus objektif. Yang ngomong revolusi itu dari dulu ada. Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Dan itu di depan publik kok. Ini gagal paham, ini gagal paham ini terhadap memaknai artinya gini, jangan itu. Kemudian ketika dia mengatakan revolusi, bukan. Lo dengerin dulu. Jadi pertama saya tegaskan, nggak boleh satu kebenaran itu didominasi oleh satu kelompok yang berkuasa. Pokoknya kalau nggak dari kami itu salah, yang benar dari kami. Pokoknya kalau hoax itu menurut kami, kalau menurut itu nggak boleh. Ingat, sehingga kata revolusi itu juga nggak boleh didiktatori oleh satu kelompok. Masih tanya dulu dong, ketika Pak Jokowi ngomong revolusi mental, kan orang tanya maksudnya apa. Nah ketika kemudian keluar kalimat revolusi, ya tanyakan dulu. Dan Habib Rizik sudah mengatakan bahwa revolusi akhlak itu yang penting. Seperti karena apa? Karena beliau Muslim, maka beliau ingin ada revolusi dari sudut pandang keyakinan beliau, bukan dari sudut pandang yang di luar agama Islam. Sehingga kita ingin akan ada sebuah perubahan menyeluruh atas tindakan kezoliman yang menimpa rakyat Indonesia melalui gerakan perbaikan yang damai, bersandarkan akhlakul karimah serta konstitusi Indonesia dan hak asasi manusia. Dengarkan dulu,
Kenapa? Karena kita melihat bahwa meluasnya, menjalarnya berbagai warga negara asli Indonesia, yang kemudian kita melihat sangat memprihatinkan, sementara dominasi kaum minoritas di minoritas begitu tinggi. Kemudian urusan korupsi yang luar biasa. Kemudian urusan penegakan hukum yang tidak kelar-kelar, yang kelihatan simpang tindih. Ini kan persoalan-persoalan yang kita melihat perlu ada perubahan yang cepat, yang menyeluruh, yang berpondasi pada akhlakul karimah agar bangsa ini bisa selamatkan. Berarti revolusi akhlak karena ketidakpuasan akan demokrasi, akan pemerintah, begitu Ustadz Slamet? Akan adanya ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa ini sendiri. Yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja kurang apa? Majelis Ulama Indonesia sudah menolak, MUI ya menolak, kemudian NU menolak, Muhammadiyah menolak, rakyat menolak, kemudian dipaksakan. Ini kan ada yang sedang tidak baik-baik saja. RUHIP juga seperti itu, MUI menolak, ya kan, bukan kami, MUI menolak, ya kan. Kemudian elemen lain Muhammadiyah pun menolak, kemudian dipaksakan. Ini ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita menyelamatkan dengan revolusi akhlakul karimah. Saudara, menarik tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Misbahul Anam menyangkut istilah revolusi mental yang kemudian diulas kembali oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas tentang aroma-aroma komunis di dalam revolusi mental. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa istilah yang tepat adalah revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Kenapa? Sebab yang mempopulerkan istilah revolusi mental adalah Karl Marx. Karl Marx yaitu sebagai pendiri daripada pemikiran Marxisme yang sangat terkenal, itu dalam teorinya dia memperkenalkan istilah revolusi mental. Kenapa dia memperkenalkan istilah revolusi mental? Karena bagi Karl Marx, kalau seseorang itu beragama, bertuhan, maka menurut dia orang itu sudah memperbudak dirinya. Kalau dia bertuhan, berarti dia memperbudak dirinya kepada Tuhan. Kalau dia beragama, berarti dia membelenggu kebebasannya dengan aturan-aturan agama. Karena itu dia mengajak para pengikutnya, mereka-mereka yang simpatik kepadanya, untuk membebaskan dirinya dari ikatan ajaran agama, membebaskan mentalnya daripada perbudakan Tuhan. Jadi kalau disebut revolusi mental, berarti membebaskan mental umat beragama daripada segala aturan dan ikatan-ikatan ajaran agama atau aturan apapun yang menghubungkan dia dengan Tuhan yang diyakininya. Itulah arti daripada revolusi mental. Jadi sebetulnya inti daripada ajaran Islam yang kita tahu adalah tauhid dan syariat. Yang keduanya tidak boleh dipisahkan daripada akhlak. Omong kosong orang mengaku tauhidnya kuat kalau akhlak tidak ada. Omong kosong orang mengaku sebagai pejuang syariat kalau akhlak tidak ada, saudara. Tauhid yang kuat harus melahirkan akhlak yang baik. Pelaksanakan syariat yang optimal harus melahirkan akhlak yang baik. Omong kosong orang bicara tauhid, orang bicara syariat, kalau akhlaknya tidak seperti yang diharapkan oleh ajaran Islam, saudara. Itulah karenanya Nabi bersabda dalam hadisnya dengan tegas, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kemuliaan akhlak, hanya kata Nabi untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi seluruh ajaran Islam
baik menyangkut iman, Islam maupun ihsan, baik menyangkut tauhid maupun menyangkut syariatnya, semua ditujukan untuk membentuk al-akhlakul karimah.